Indonesia itu kan ya damai-damai tapi anget, sebetulnya tuh kayak ada sekam gitu loh. Ya kan? Kayak damai tapi kayak ada sekam, kayak ada ya dikit digosok aja udah langsung panas gitu. Contoh waktu kemarin HRS pulang gitu, itu tiba-tiba lihat kan bandara udah kayak apa gitu. Itu nggak diundang, nggak tahu gimana, pokoknya tahu pulang penuh. Terus ada kejadian juga nikahan gitu kan, Tamburan, terus ada yang di puncak, ada yang apa ya. Dan sekarang tersangka akan ditangkap gitu. Ini dari pandangan Mardigui itu apa gitu? Sesungguhnya apa memang dia itu harus pulang dan kemudian emang untuk ditangkap atau apa sih? Jangan ketawa doang. Kalau saya menyatakan ini as it is, apa adanya, maka waktunya belum tepat. Oke. Karena itu saya dan tidak akan pernah tepat kayaknya. Ada waktunya suatu, tapi kalau jadi too early bagi saya untuk mengungkapkan informasi ini. Jadi banyak teman-teman yang HRS itu bagaimana, coklat itu bagaimana, ini rekayasa kah, ini bedil-bedilan kah, ini kesengajaan kah pulang dan lain sebagainya. Gini, ini lagi panas-panasnya. Iya. Maka segala informasi yang saya akan buka itu akan menimbulkan pro kontra. Karena saya tidak mau jualan. Saya menunda sedikit, saya minta teman-teman bersabar. Saya menunda sedikit aja. Tapi kita akan buka, kita akan reveal. Jadi kalau mau sederhananya begini, Mbak Indi ingat suatu hari dulu di TV ada seorang magician. Magician ini dia membuka seluruh tabir rahasia bagaimana orang melakukan magic. Sehingga orang kalau melakukan trik yang sama garing. Oke. Nah, banyak dia diprotes, mungkin 90% magician protes sama dia karena gara-gara dia begitu dia nggak bisa dagang. Karena iya dia kan? buka. Karena gitu dia kan? buka. Misalnya trik ternyata gitu doang, sulap gitu ya. Magic. Telur dimasukin ini ke ando sapu tangan terus dipecah terus masih telur juga. Loh, tadi ininya kemana gitu ya. Dulu kita penuh penuh wow gitu ya, begitu dibuka gitu doang. Ya. Nah, akhirnya kan 90% magician hampir bubar karena nggak bisa dagang, marah. Tetapi di sisi lain, magician yang benar-benar berkreasi menciptakan new magic dan itu mereka tutup. Sekarang magician dan ilusionis menjadi lahan yang baru yang nggak bisa ditiru. Dan itu sekarang naik 2-3 level. Bayangin kalau dia dulu 15 tahun yang lalu dia tidak buka, maka magic akan menjadi sama dengan 100 tahun yang lalu. Nah, balik lagi ke yang itu. Nah, Bosman ini niatnya adalah membuka magic reveal, the political reveal mau dibuka. Supaya yang anjing-anjingin kan banyak. Kampret tuh, bangke tuh Bosman gitu kan. Dibuka nih rahasianya, gini loh cara korupsi. Jadi korupsi yang paling rendah adalah makan anggaran. Korupsi yang paling tinggi rubah kebijakan. Wah, ini ada magic yang harus dibuka nih. Hal ini. Tapi jangan sekarang, ini masih hangat. Kalau masih hangat nanti tujuan dia yang mulia tidak tercapai, tujuan yang ini yang mulia tidak tercapai. Ada dua yang mulia berarti ya? Karena kita nggak kan CCM, semua orang punya cita-cita mulia kan. Semua orang punya CCM-nya masing-masing gitu ya, punya kebenarannya masing-masing. Itunya jangan dirusak dulu. Karena kita nanti menjadi orang yang ya persona non grata dari semuanya. Sementara kan kita mau ambil pelajaran, kita bukan mau jadi terkenal. Kita nih nggak nyari nama kok gitu ya. Jadi kita nih nggak nyari jeneng bahasa Jawanya, kita nih nyari jenang gitu ya, nyari duit, bukan jeneng gitu. Nah ini, jadi suatu hari kita akan buka dari sisi kebenaran dari dua belah pihak. Dari kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak. Jadi orang bisa ngeliat, oh ini landasannya ini, oh Cinanya begini, Amerikanya begini, Tiongkoknya begini, oh tujuannya ini. Indonesia, oh ininya begini. Nah gitu, sabar gitu ya. Oh salah toh ternyata, gitu kan. Aduh. Sabar. Jadi saya beberapa kali kalau teman-teman mulai hafal dengan gayanya kita nunggu cool baru kita naruh gitu. Cool kayak sekarang ini orang lagi rame HRS, lagi rame tembak-tembakan. Dia masih bilang Biden bisa kalah, Trump bisa menang. Lu gila kali ya. Tembak-tembakan juga itu tiba-tiba aja gitu di tol.
CCTV di kilometer ini pada mati gitu kan, orang juga kok tiba-tiba langsung rusak ya di wilayah itu gitu. Ya orang juga kan langsung banyak analisa sendiri juga gitu loh Mas Ya, Owi. kita nggak ikut dulu. Mohon maaf. Kita saking taunya menjadi tidak tepat karena momentum. Jadi bagi saya momentum Apa sih atau bahayanya timing kalau ngomong? kan ujung-ujungnya kita ini ingin bernegara ini dalam arah yang menjadi negara berdaulat, powerful, menjadi global player, menjadi pemainnya bukan jago kandang, bukan tarkam, bukan antar kampung, bener nggak? Nah, ini tuh harus sampai jadi dulu baru hikmahnya kita beri. Ini masih di sini, masih belum di atas. Tuh. Nanti eskalasinya masih naik nih. Biarin aja. Nyawa 6 lewat juga biarin aja. Itu nyawa kan udah terjadi, nggak akan terjadi lagi. Nggak akan terjadi lagi. Tapi eskalasinya naik. Nah, eskalasi naik ini begitu mateng. Nah, ini yang benar nih, gitu. Baru kita ngomong. Masih begini. Too early. Jadi kayak gini deh. Sewaktu Biden menang jadi oleh quick count, dinyatakan selamat, padahal KPU Amerika belum memutuskan. Iya. Kenapa sih mesti buru-buru? Kayak di sini kan? Kayak di sini juga kan. Kita gitu. cuma bilang alhamdulillah Anda menang. Udah sebatas itu. Tapi kita belum menyelamatkan Anda. Selamat ya, selamat berjuang, semoga amanah. Nanti pada saat KPU menyatakan dok, bener nggak? Iya. Jadi hal itu membuat kita ngerti bahwa ini udah puncaknya, nggak bisa digugat lagi gitu ya. Gak usah buru-buru, sabar. Ini pun masih sama nih. HRS dengan kasus ini masih akan naik, belum sampai doknya gitu. Nah di situ baru kita buka gitu. Jadi kita selalu membuka sesuatu yang sudah matang. Oke. Waktu itu ada Tiananmen, peristiwa Tiananmen. Oke. Pejabat Cina ini ada dalam dilema, mau ikut demokrasi Amerika, demokrasi ala Amerika ala Barat, atau China akan mempunyai platform sendiri. 12 jenderal menghadap Politburo, kalau ikut Amerika terbasah leher kami. Boleh baca, itu judulnya adalah bukunya The Secret Meeting That Changed China. Itu judul bukunya. The New Tiananmen Papers. Ini akhirnya China waktu dulu, Michael Hudson, guru besar ekonomi, ngajar di Peking University. Xi Jinping adalah salah satu murid dia. Jadi mereka bilang konsepnya Hudsonian akan dipakai. Nah sejak saat itu China memutuskan, Tiongkok ya, saya selalu menyebut Tiongkok sebagai negara karena China adalah ras. Saya nggak anti China. Saya anti komunis Tiongkok. Nah ini harus clear nih. Oh oke. Bukan rasnya, bukan orangnya. Tapi ya arah itunya ya. Iya. Jadi kalau Taiwan dia bukan komunis gitu ya. Ini sekali lagi ini cuman terminologi yang supaya paham. Kalau nyebut Tiongkok sih gitu, karena negara yang komunis gitu ya. Nah kebijakan dia kalau komunis itu di dalam negaranya saya nggak ada masalah. Tapi sewaktu dia ofensif, walaupun pakai ekonomi, kita mempertanyakan, bukan anti loh. Kita mempertanyakan ini hanya saya harus banyak yang harus saya luruskan karena orang-orang banyak bilang lu anti Cina ya gitu. Enggak, partner bisnis gue Cina semua. Komisaris gue berapa yang Cina gitu ya. Dan saya pun berdagang sama orang Cina yang di Cina, yang di Tiongkok. Tapi swasta. Saya ini anti BUMN yang di bawah kementerian. Kenapa sih? Indonesia juga anti. Jadi BUMN gini, Indonesia juga anti. Temasek, Kasana itu BUMN, tapi tidak di bawah kementerian. Tidak ada yang bukain selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, tidak dalam struktur departemen. Karena kalau dia di dalam departemen, jadi secara undang-undang ya, presiden dibantu oleh menteri. Itu dalam undang-undang. Menteri ini kementerian itu adalah regulator. Sementara di bawahnya dia namanya operator. Operation. Jadi contoh,